Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wa muslimin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atul mujtahidin wa muqallidin fi din Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jalani وسيد الشعبي حسن الشاذلي وسيد الشيخ سليمان الدراني وسيد الشعبي حمد محمد الغزالي وسيد الشيخ شريف الله سنن بن جدي وسنن ورسول ورجال مدرس من الرواحي أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا وعمامنا وعماتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا من مشايخ العظيم لنا بنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن جميع مشايخنا من مشايخ ربي يكرري الشيخ عبد الكريم الشيخ مخرج لي الشيخ مرزق لنا الشجاري الشيخ منصور الزيني الشيخ عبد الأسرد الشيخ ناوي بن عبد الكريم الشيخ ديس مرزق الشيخ بن مرزق الشيخ ضير مرزق الشيخ رفيع يعقوب الشيخ إمام يحيى مخرج الشيخ منصور الشيخ معصوم جيري الشيخ مفتوح بستوري الشيخ الله زيني الشيخ خالد بن ومن تعلمنا ومن علمنا ونخص إلى روح وجسدي mahasiswa Madin IAIN Tulungagung ULA 17, ULA 18, ULA 19, ULA 20. Semoga mendapatkan ilmu yang barokah, yang manfaat, umur yang panjang, selalu mendapatkan kesuksesan fitini wa dunia hatta akhirah, selalu mendapatkan maunah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa khusus khassa ila arwahi muallif kitab Al-Ajrumiyah Syahsundaji Al-Ajrumi usulihim wa furihim wa zawjihim madallah lana barakatihim wa karamatihim fitarain lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin. Qala al-muallif rahimahumullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu utawi piro-piro bagiane kalam utawi piro-piro bagiane kalam iku salah satun telu. Ismun rupane kalimah isim, wa fi'lun lan kalimah fi'il, wa fi'lun lan kalimah fi'il, wa harfun lan kalimah huruf. Ja'a kang teko opo huruf, ja'a kang teko opo huruf limaknan krono arae faedah, limaknan krono arae faedah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan kemarin kita telah membahas al-kalamu huwa al-lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu definisinya adalah lafadz. Lafadz itu harus berupa suara yang tersusun minimal dari 2 kalimat. Al-mufid yang mempunyai arti, bil wad'i yang sesuai asal cetakannya. Kemarin telah kita bahas bil wad'i itu satu versi mengatakan harus bahasa Arab, apapun bahasanya. Kalau tidak Arab maka tidak kalam, tidak wadha. Satu versi mengatakan yang penting al-qasdu, apapun bahasanya yang penting dalam dialog itu sama-sama memahami, maka itu disebut dengan al-wad'u. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Pembagian kalam itu dibagi menjadi 3. Ada kalimah isim,
kalimah fi'il dan kalimah huruf ja'a li makna, kalimah huruf yang mempunyai arti. Qauluhu ismun, maknahu utawi maknane isim, maknahu utawi maknane isim istilahan ing dalem istilah ahli nahwu iku kalimatun kalimat, iku kalimatun kalimat dalat kang nuduhake apa kalimat ala maknan ing atase makna, ala maknan ing atase makna, ing atase arti, fi nafsiha ing dalem dzatiyae kalimat, fi nafsiha ing dalem dzatiyae kalimat, walam taqtarin kalih ora bebarengan apa kalimat, walam taktarin kalih ora bebarengan apa kalimat bizamanin kelawan zaman, bizamanin kelawan zaman wad'an ing dalem asal sumelehe, wad'an ing dalem asal sumelehe, enten sing maknani wad'an ing dalem asal cetake. Ka zaidin kaya lafadz zaidin, wa hukmuhu utawi hukume isim, wa hukmuhu utawi hukume isim ikwal i'robu kang owah ing dalem akhire, ikwal i'robu kang owah ing dalem akhire. Wama utawi isim, wama utawi isim ja'a kang teko apa ma, ja'a kang teko apa ma minhu saking isim, mabniyan kalih rupa mabni, maknane kang ora owah akhire, mabniyan kalih kang mabni maknane ora owah akhire, fahuwa mengko utawi isim, fahuwa mengko utawi isim iku ala khilafil asli, netepi ing atase nulayani hukum asal, netepi ing atase nulayani hukum asal. Qauluhu fi'lun, qauluhu fi'lun, jadi pembagian kalimah, pembagian kalam itu ada 3. Yang pertama isim, maknahu istilahan, arti isim secara istilah itu kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin bizamanin wad'an, yaitu kalimat yang menunjukkan arti pada lafadz itu sendiri, fi nafsiha, pada substansi lafadz itu sendiri sudah menunjukkan sebuah arti. Untuk membedakan antara isim dengan fi'il, dalam definisinya diteruskan walam taktarin bizamanin wad'an, dalam kalimat yang menunjukkan arti dengan dzatiyahnya kalimat itu sendiri tidak disertai dengan zaman apapun. Sehingga kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada kata benda. Kata benda, ketika disebutkan kata itu, maka dengan kata itu akan menunjukkan arti benda yang disebutkan dan tidak disertai dengan zaman. Zaman sesudah atau zaman akan atau zaman sedang. Wa hukmu al-i'rab, dalam kalimat itu kalimat dibagi menjadi 2. Ada kalimat yang akhirnya berubah disebabkan karena tuntutan amil, maka itu disebut dengan i'rab, mu'rab. Ada yang mabni. Mabni itu adalah kalimat yang tidak akan berubah dalam bentuk aslinya, akhirnya tidak akan berubah walaupun kemasukan amil apapun. Wa ma jaa minhu mabniyan fa huwa ala khilafil asli. Ketika isim itu dalam bentuk mabni, ditampilkan dalam bentuk mabni, maka tidak sesuai dengan hukum asal. Karena hukum asalnya isim adalah mu'rab yang berubah akhirnya. Coba kita lihat dari contoh ja'a zaidun.
yang asalnya zaid menjadi jaa zaidun, akhirnya menjadi dhammah. Ra'aitu zaidan, akhirnya menjadi fathah. Marartu bi zaidin, akhirnya menjadi kasroh. Jadi dari zaidun, zaidan, zaidin yang akhirnya isim itu berubah, maka itu disebut dengan mu'rab. Perubahan itu sendiri disebut dengan i'rab. Jadi harus dibedakan antara mu'rab. Kalau mu'rab itu adalah lafadznya, lafadz yang berubah, zaidunnya, dun, din, dan, itu namanya i'rab. Sehingga nanti ada i'rab rofa, i'rab nasab, i'rab jar, dan i'rab jazm. Itu perubahan. Qauluhu fi'lun, maknahu utawi maknane fi'il. Maknahu utawi maknane fi'il lughatan ing dalam lughate, ing dalam bahasane, iku al-hadasu penggawean. Iku al-hadasu penggawean, kadorbi kaya mukul, kadorbi kaya mukul, wal qatli lan mateni. Wastilahan utawi fi'il ing dalam makna istilah nahune, wastilahan utawi fi'il ing dalam makna istilah nahune, iku kalimatun kalimat dalat kang nuduhake opo kalimat ala maknan ing atase arti, ala maknan ing atase arti, fi nafsiha ing dalem dzatiyai kalimat, fi nafsiha ing dalem dzatiyai kalimat, walam taktarin fi nafsiha ing dalem dzatiyai kalimat, muktarinatan khalih kang bebarengan, muktarinatan khalih kang bebarengan, bi ahadil azminati kelawan salah sijine pira-pira zaman, bi ahadil azminati kelawan salah sijine pira-pira zaman, at-thalathati kang telu, as-salasati kang telu, wad'an ing dalem asal sumelai, wad'an ing dalem asal sumelai, wadhalika utawi mengkono-mengkono fi'il, wadhalika utawi mengkono-mengkono fi'il, iku kakoma kaya lafat koma, maknane wus ngadeg sapa wong lanang siji, wis ngadeg sapa wong lanang siji, fa innahu mongko temen setune koma, fa innahu mongko temen setune koma iku kalimatun kalimat, dalat kang nuduhake apa kalimat, dalat kang nuduhake apa kalimat, ala maknan ing atase makna, fi nafsiha ing dalem awak dhewe kalimat, wa huwa utawi maknan, wa huwa utawi maknan iku al-qiyamu makna ngadeg, iku al-qiyamu makna ngadeg, waqtaronat lan bebarengan apa kalimat, bebarengan apa kalimat, bizamanil maldi kelawan zaman kang wis lewat, bizamanil maldi kelawan zaman kang wis lewat, wa yadribu lan lafat yadribu maknane lagi utawa bakal mukul sapa wong lanang siji. Lagi berarti kalau lagi itu zaman sedang, itu zaman hal, bakal berarti akan, zaman istiqbal. Jadi dalam yadribu itu ada dua zaman, zaman istiqbal akan atau zaman hal, bisa digunakan untuk sedang memukul atau akan memukul. Wa yadribu bakal utawa lagi mukul sapa wong lanang siji.
Fa innahu mongko temen setune lafat yadribu. Fa innahu mongko temen setune lafat yadribu iku kalimatun kalimat dalat kang nuduhake apa kalimat ala maknan ing atase makna fi nafsiha ing dalam awak dhewe ne kalimat wa huwa utawi maknan iku ad-darbu makna mukul. Jadi dalam yadribu itu ada arti pukulan. Waqtaronat lan bebarengan opo kalimat bizamanin kelawan bizamanil hali kelawan zaman hal, bizamanil hali kelawan zaman hal, wal istiqbali lan zaman istiqbal. Wadrib lan lafat idrib. Fa innahu mongko temen setune lafat idrib iku kalimatun maknane mukula sapa sira lanang siji. Idrib mukula sapa sira lanang siji. Fa innahu mongko temen setune idrib iku kalimatun kalimat dalat kang nuduhake apa kalimat ala maknan ing atase makna fi nafsiha ing dalem dzatiyai kalimat dengan kalimat itu sendiri bisa memberikan sebuah arti. Itu arti dari ala maknan fi nafsiha. Wa utawi maknan fi nafsiha iku ad-darbu pukulan. Waqtaronat lan bebarengan opo kalimat bizamanil hali kelawan zaman hal wa hukmuhu utawi hukume amar iku al bina'u mabni kang ora owah huruf akhire mabni. Wa ma utawi fi'il ngaten wa hukmuhu utawi hukume fi'il iku al bina'u mabni. Wa ma utawi fi'il jaa kang teko apa ma minhu saking fi'il mu'roban khale rupa mu'rob kang owah akhire fahuwa mengko utawi fi'il iku ala khilafil asli netepi ing atase nulayani hukum asal. Kalimat yang kedua itu adalah kalimat fi'il. Kalimat fi'il dibagi menjadi 3, ada fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Karena melihat dari zaman yang menyertai itu. Ada zaman lampau maka disebut dengan fi'il madhi. Pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan maka disebut dengan fi'il mudhari'. Pekerjaan yang dituntut untuk dilakukan saat itu disebut dengan fi'il amar. Qalu fi'lun maknahu lughatan al-hadas. Arti dari fi'il secara bahasa itu adalah sebuah pekerjaan. Kadorbi seperti pukulan, wal qatli dan qatl. Wastilahan kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha muqtarinatan bi ahadil azminatis salasati wad'an. Secara istilah nahwu, definisi dari fi'il adalah kalimat yang menunjukkan arti dengan
substansi kalimat itu sendiri. Ketika kalimat itu disebut, maka sudah mempunyai arti, tapi disertai dengan salah satu 3 zaman. Salah satu dari 3 zaman. Ini pembeda antara isim dengan fi'il. Kalau isim itu cuma menunjukkan arti benda, tidak disertai dengan zaman. Tapi kalau fi'il, arti kata benda yang disertai dengan zaman, sedang atau akan atau sudah dilakukan. Udzalika, contoh dari fi'il madhi itu seperti kaqoma, fa innahu kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiyah wa huwal qiyam. Lafadz koma disebut dengan fi'il madhi karena sebuah kalimat yang menunjukkan arti pada dzatiyahnya kalimat itu sendiri, yaitu qiyam, kata benda yang berupa berdiri. Oktaronat bizamanil madhi, dan disertai dengan zaman madhi, sudah berdiri. Wa yadribu, contoh lagi fi'il mudhari' yadribu, fa innahu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa huwa ad-darbu. Yadribu secara substansi lafadz itu ketika disebut menunjukkan arti pukulan, wa huwa ad-darbu. Waqtaronat bizamanil khali wal istiqbal, dan disertai dengan zaman khal atau istiqbal. Maka di dalam penggunaannya dalam bahasa Arab, ketika ada orang yang sedang melakukan pekerjaan, bisa menggunakan fi'il mudhari', atau akan melakukan pekerjaan, maka dengan menggunakan fi'il mudhari'. Tapi kalau sudah dilakukan, maka menggunakan fi'il madhi, disesuaikan dengan zamannya. Berarti zaman itu ada 3, ada zaman madhi, zaman yang telah lampau, ada zaman hal, zaman yang pekerjaan itu sedang dilakukan, ada zaman istiqbal, zaman yang pekerjaan itu akan dilakukan. Wadrib, kemudian fi'il amar, idrib, pukullah. Kum, berdirilah, ya. Fa innahu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiyah wa huwa al-darbu waqtaronat bizamanil hal. Idrib itu adalah kalimat yang secara substansi lafadznya itu sendiri sudah menunjukkan arti makna. Wa huwa al-darbu, yaitu pukulan. Waqtaronat bizamanil hal, dan disertai dengan zaman hal. Jadi ketika fi'il madhi itu diucapkan, maka karena fi'il amar, ya, fi'il amar itu ketika diucapkan, maka karena ini adalah kata perintah, sehingga orang yang diperintah itu harus melaksanakan saat itu juga. Sehingga kalau kita mempelajari secara fikih itu di dalam sholat, aqimis sholah, dirikanlah sholat. Maka ketika orang itu diperintah untuk melakukan sholat, melihat pada perintahnya itu harus dikerjakan saat itu juga. Jadi ketika masuk waktu sholat itu harus segera melaksanakannya. Tapi kalau kita melihat di dalam syarahnya kitab Sulam Taufik, di sana dijelaskan bahwasanya seorang muslim itu ketika masuk waktu sholat, dia diberi 2 pilihan. Ini konteksnya membahas tentang fi'il amar. Diberi 2 pilihan. Pilihan yang pertama, ketika masuk waktu sholat, dia harus segera melaksanakan. Karena apa? Karena perintah dari fi'il amar itu harus dilaksanakan pada zaman hal seketika itu juga. Sehingga zaman halnya melakukan sholat itu harus di awal waktu. Atau di sana disebutkan dia harus azm. Jadi di awal waktu itu kalau dia tidak segera melakukan sholat, dalam hatinya harus azm. Azm itu apa? Dia menyengaja untuk melakukan sholat pada waktunya. Berarti di dalam hatinya itu ketika awal waktu harus mengucapkan sholat duhur saya akan saya lakukan pada waktunya. Nah,
Konsekuensinya, ketika ada orang yang di awal waktu tidak segera melaksanakan sholat dan dia tidak azm untuk melakukan sholat, maka nanti ketika matinya itu sebagai mati yang tarikus sholah, mati dalam keadaan meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ketika di awal waktu kok dia tidak segera melakukan sholat tapi azm kok mati, maka matinya itu tidak tercatat sebagai tarikus sholah, sebagai orang yang meninggalkan sholat. Padahal kalau di dalam surah Taufik itu orang yang meninggalkan sholat ketika mati maka hukumannya sangat berat sekali. Maka harus kita ingat dengan fi'il amar ini, harus kita ingat karena aqimis sholah itu adalah fi'il amar dan harus dikerjakan pada zaman hal. Awal waktu harus memilih dua pilihan, salah satu dari dua pilihan. Langsung mengerjakan sholat sehingga tanggung jawab kita untuk mengerjakan sholat itu sudah selesai, atau azm dalam hati niat sholat saya akan saya kerjakan pada waktunya. Sholat zuhur saya ini akan saya kerjakan pada waktunya, sehingga kita akan dengan azm itu untuk menunda sholat di awal waktu itu masih ditolerir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita di dalam melakukan sholat itu oleh Allah ditakdir bisa melakukan di awal waktu. Sholat yang paling utama itu karena dilakukan di awal waktu. Qalu harfun fa maknahu mongko utahe maknane huruf lughatan ing dalam cara lughate iku at-tarafu pinggir. Iku at-tarafu pinggir bi fathir ra'i kelawan den waca fathar ra'i. Wa amma maknahu anapun utawi maknane huruf istilahan ing dalam istilahe, fahuwa mongko utawi huruf iku kalimatun kalimat dalat kang nuduhake apa kalimat ala maknan ing atase arti fi ghairiha ing dalam liyane kalimat. Walam taktarin kali ora bebarengan opo kalimat bizamanin kelawan zaman. Kamin koyo huruf min bikasril mimi. Fa innaha mongko temestune min itu salah satu dari huruf jar, min ila an ala fi ruba kafun baun gitu. Iku kalimatun kalimat dalat kang nuduhake apa kalimat ala maknan ing atase arti fi ghairiha ing dalem liyane kalimat. Wa utawi min iku al ibtida'u makna kawitan. Masalan kalawan umpamane seperti min dalam subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan, yang telah mengisrakan hambanya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minal masjidil harami, bermula dari Masjidil Haram. Min itu adalah kalimat yang menunjukkan arti ketika digandeng dengan kalimat yang lain. Minal masjidi. Jadi menunjukkan arti ibtida itu karena digandeng dengan kalimat yang lain. Dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sampai min yang menunjukkan arti ibtida. Wahada utawi iki min iku la yufahamu ora bisa den paham, ora anduweni arti, ora bisa den paham minha saking min
illa bindimamiha angin kelawan dadi kumpule min, illa bindimamiha angin kelawan dadi kumpule min ila ghairiha maring liyane min. Seperti tadi, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, minal maghribi ilal masyriq, minat dunya ilal akhirah, minal zulumati ilan nur. Itu min akan menunjukkan arti ketika digandeng dengan kalimat yang lain. Wa hukmu utai hukume huruf iku al bina'u mabni. Qalu ja'a li maknan ai udia tegese den cetak apa huruf, den cetak apa huruf liyadulla krana are nuduhake apa huruf, liyadulla krana are nuduhake apa huruf alal makna ing atase arti. Jadi huruf itu huruf yang termasuk dalam kategori kalimah itu adalah huruf yang ja'a li maknan, yaitu huruf yang wudi'a liyadulla alal makna, yang dicetak untuk menunjukkan arti. Karena ada huruf yang dicetak tapi tidak punya arti, seperti alif, ba, ta, sa, jim. Jadi huruf persatuan dari huruf itu ya. Kamin kaya huruf min, fa innaha mongko temasutune min iku tadullu nuduhake apa min, iku tadullu nuduhake apa min alal makna ing atase makna. Wa huwa utawi min, wa huwa utai makna, maknane min, wa huwa utai maknane min iku al ibtida'u makna kawitan, iku al ibtida'u makna kawitan. Jadi kesimpulannya kalimah dibagi menjadi 3. Ada kalimah isim, kalimah fi'il, dan kalimah huruf yang mempunyai arti. Namun sebelumnya dalam dasar ilmu nahwu itu kita harus mengetahui ada kalam, ada kalimah, ada kalim. Jadi kalam, kalimah, dan kalim. Kalau kalam itu adalah lafadz yang tersusun yang mempunyai arti dan berfaedah. Tapi kalau kalimah itu adalah persatuan dari susunan kalam, Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita bahas pada saat ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita di dalam perkuliahan mendapatkan kesuksesan, kemudahan, dan mendapatkan ilmu yang barakah bi barakati masyayikhina min masyayikhil Lirboyo Kediri, dan kita selalu mendapatkan maunah dari Allah, diberi umur yang panjang dalam kesuksesan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.